Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan doa-doa itu jatuh tersungkur, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapa, terima kasih atas semua yang kau berikan di tengah-tengah kami. Di tahun yang baru ini, biarlah engkau yang bergerak dan engkau yang menuntun awal dari semuanya. Maka itu, pakai kami sebagai alatmu, perlengkapi kami sebagai alatmu, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang jahat. Dan bila itu terjadi, sekiranya engkau yang akan bertahta di tengah-tengah kami. Maka kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan buka jalan Tuhan hidup kami atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Judul hari ini adalah Singa Yehuda, otoritas atas gulungan kitab dari surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan dalam kitab Wahyu itu, Wahyu pasal 5 itu menerangkan tentang bagaimana kisah dari kehidupan kita ke masa depan, ya. Dan yang kita ambil Wahyu untuk ayat emasnya adalah Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Amin. Jadi di sini ada 4 kisah, saudara. Setelah gulungan itu dibuka, hanya anak domba itu adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Makanya kita tahun yang lalu, ya, maksudnya 2025
Kita mengadakan perayaan Natal itu mengenai tentang bagaimana otoritas Singa Yehuda itu bergerak. Kita harus masuk dalam penyembahan dan pengakuan. Itu namanya Singa Yehuda. Jadi mari kita memiliki perlengkapan seperti itu supaya kita punya power. Ya. Sekarang ini kita bukan menginjak pengakuan atau penyembahan, tapi itu tetap berjalan terus sampai 3 tahun penyembahan dan pengakuan kita. Jadi mengapa Tuhan meminta pengakuan kita? Karena di dalam kitab Wahyu 5:8 ini diterangkan bahwa ketika Yesus Kristus itu membuka gulungan kitab itu, tersungkurlah 4 makhluk. 4 makhluk itu diuraikan di dalam kuasa roh, ya, penguasa roh. Jadi maksudnya adalah dari mana-mana, ya, dari segala penjuru, 4 penjuru. Jadi kita tahu bahwa di dalam hidup kita ini ada beberapa banyak hal, ya saudara. Jadi dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, ya. Jadi kita menyadari bahwa kehidupan kita yang banyak liku-likunya, saudara, banyak perkara di dunia ini, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah pilihan, ya, pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitab gulungan itu. Jadi bukan sudah diramal, tapi sudah ditentukan, ya, bahwa 4 penjuru itu adalah yang sudah ditentukan di dalam ayat ini. Saya akan bacakan ini, ayat 9. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Ya, baru itu adalah ketika kita menerima roh Allah di tengah-tengah kita, maka kita akan diperbarui. Nyanyian baru itu adalah pembaruan hidup kita. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Makanya kita akan minta meterai-meterai, ya. Setiap tutup tahun kita mendapat meterainya. Karena engkau telah disembelih, jadi penebusan, dengan darahmu engkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku. Pertama, kedua dari bahasa, dan ketiga dari kaum dan bangsa. Itu 4 penjuru. Jadi kalau kita bicara mengenai tentang suku, itu adalah berbagai-bagai suku, ya, suku manapun itu tidak peduli, dari berbagai-bagai bahasa apapun di seluruh dunia ini macam-macam, saudara. Tapi Tuhan tidak peduli, yang penting kamu menerima penebusan darah Yesus, pasti disitulah ada penyelamatan atau keselamatan. Kaum itu adalah tingkat derajat pangkat. Tuhan tidak pedulikan itu. Bangsa itu juga demikian, ya. Bangsa ini Tuhan bilang semuanya itu di hadapan Allah sama. Maka itu 4 penjuru itu menandakan bahwa tanda-tanda itu diberikan kepada seluruh dunia, tidak peduli itu suku, bahasa, dan kaum dan bangsa. Jadi itu sudah ditentukan oleh Tuhan Allah kita, bahwa kita ini sudah ditentukan menjadi miliknya, sah di bumi maupun di surga. Kemudian saudara, kita akan perhatikan lagi ke-24 tua-tua di hadapan Allah. Ke-24 itu kita bagi 2. Murid Tuhan Yesus 12 sampai 12-24. Bukan kita merancang, saudara, tapi itu memang ada. Jadi 12 murid ini Tuhan katakan bahwa mengapa kita ini diurapi, ditandakan sebagai lambang hujan. Ya, hujan tuh sudah lihat kan, kalau hujan itu bagaimana? Semua basah, tanahnya, rumahnya, pohonnya, semuanya, saudara, tidak peduli. Di muka bumi ini kalau hujan pasti basah. Makanya Tuhan bilang 12 murid dari awal itu katakan bahwa hujan awal gereja mula-mula itu 12 dari awal. Jadi yang hitungan 12 yang pertama itu, saudara, yang bagian A itu di mana bangsa Israel. Jadi untuk bangsa Israel khususnya 12 murid Tuhan Yesus. Kemudian saudara harus tahu bahwa kehidupannya Tuhan tentukan orang-orang, walaupun orang-orang itu berdosa, seperti Saulus itu kan berdosa. Dia suka membunuh hamba-hamba Tuhan, membunuh pelayan-pelayan Tuhan, tapi akhirnya dia jatuh tersungkur dan diberi ada pertobatan, dan dia melayani sepenuh hati, diberi namanya Paulus, saudara. Paulus sudah bertobat ketika dia bertemu dengan Tuhan di Damsik. Ingat ya kisahnya,
Gimana dia membunuh semua orang-orang pilihan Allah, dibunuh semua, dipenggal semua, ada yang dibunuh, ada yang apa. Begitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus ya, dia naik kuda dan dia jatuh, disitulah pertobatan dimulai. Itu tandanya saudara, bahwa orang yang dipilih Allah, walaupun kamu banyak dosa, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita imani bahwa di dalam hidup kita saudara, kita milik Allah. Kalau saudara mau membaca di dalam Galatia 1, 11-12 itulah di mana pertobatan Paulus terjadi. Kita tidak akan buka, kita akan lanjut aja. Lalu yang ke-12 lagi, yang bagian belakang, karena yang depan, belakang, itu adalah hujan akhir. Di mana itu untuk orang yang bukan Yahudi. Seperti kita, kan bukan Yahudi. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan supaya kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang pilihannya. Kita akan melihat bagaimana Allah itu bekerja. Karena apa? Karena Allah memberikan kesempatan untuk kita disempurnakan. Ya, kesempurnaan Allah Bapa itu ada di tengah-tengah kita ketika kita itu menerima Dia sebagai juru selamat. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini milik Allah. Nah, setelah 12 murid yang awal tadi saudara, ajaran awal itu di mana turunlah Roh Kudus. Saudara, dia memiliki 9 karunia dari api Roh Kudus, dan gerakan itu luar biasa yang ada di Yerusalem. Yang dikatakan orang mabuk, ternyata dia berbahasa roh. Nah, itulah awal mulanya bagaimana gereja mula-mula didirikan oleh Allah, ya, lewat 12 muridnya, kemudian menyebar. Kemudian kita bicara tentang 12 murid yang sekarang ini Tuhan akan lebih menyempurnakan. Gerejanya disebut adalah gereja untuk menyambut sang mempelai wanita. Siapa itu? Yesus. Jadi kita adalah mempelainya wanita, Tuhan adalah mempelai laki-lakinya. Kita menyadari bahwa pengajaran gereja pengantin Kristus ini saudara, itu akan terjadi pertentangan di akhir zaman. Ada dua pihak yang tidak percaya dengan kedatangan kemanten ya, sebagai juru selamat gereja pengantin. Tidak ada yang percaya, tapi ada yang percaya. Tapi kita tidak mau berdebat mengenai itu saudara. Tapi yang penting adalah gereja Tuhan itu memiliki kubu yang tidak boleh bertentangan ya, tidak boleh bertentangan dengan kepercayaan Kristus yang akan datang di awan-awan menyambut kita. Itu harus kita camkan baik-baik. Kenapa? Karena dalam pertarungan ini saudara, kita akan semakin paham bahwa penganiayaan itu akan ada dalam pihak kita. Mungkin bukan kayak zaman dahulu penganiayaannya, tapi itu penganiayaan masuk di dalam logika hidup kita, keuangan, persaudaraan, kekeluargaan. Nah, itu yang diserang oleh iblis. Supaya apa? Supaya kita ini jauh dari Tuhan dan kecewa. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa menanti pengajaran gereja pengantin Kristus itu ada satu tantangan buat kita ya. Kenapa? Karena nanti gereja-gereja Tuhan itu banyak pertentangan. Tadi ada dua kubu, saudara, dan mereka akan saling orang bilang itu menonjol ya. Tetapi di dalam Tuhan tidak boleh ada penonjolan, karena kita punya hukum kasih dari Tuhan. Kita harus bisa mengampuni walaupun saudara itu menyedihkan ya. Saya jujur aja berat dalam hal ini. Kenapa? Karena penganiayaan ini justru di dalam batin kita ya, karena tidak sesuai. Jadi kalau ada nyanyian aku berubah, sungguhku berubah, bukan watak kita yang berubah dengan si A dan si B, tapi hidup kita ini yang tidak baik harus dirubah. Nah, ini sangat susah. Kenapa? Karena wis punya ego masing-masing, wis punya keberanian untuk masing-masing, karena kamu punya power. Karena di sini di akhir zaman tidak ada loh saudara power itu. Yang ada adalah persatuan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita menantikan sebagai pelajaran gereja pengantin Kristus itu susah.
Kenapa? Kita harus sabar, kita harus menerima kenyataan yang tidak sesuai ya. Kita harus mengerti bahwa kondisinya seperti ini. Jadi jangan sampai kita dibeles-beles no. Tahu dibeles-beles no. Ada satu kesaksian saudara. Suatu hari saya bertemu dengan seorang ibu, dan ibu itu murung mukanya. Itu di gereja. Saya datangi dia, ibu selamat sore gitu. Iya, sore, agak berat itu. Tapi dia sudah enggak cuek dengan saya. Saya deketi. Ibu duduk di depan. Buat apa? Langsung dia gitu. Jadi kayak dia tuh nggak mau diatur gitu. Maksudnya gitu. Aku tuh suka keluar duduk situ. Ya memang itu haknya. Tapi kan menurut saya, dan saudara, menurut saya kan dia sudah tua, sepuh, kan kasihan di belakang nggak akan dengar. Jadi duduk di depan itu lebih bagus, itu maksudnya lebih ngerti dan lebih ngeh kan. Kalau ada firman Tuhan masuk, kadang-kadang kalau di belakang itu kan ngomong karpe dewe. Saya juga sudah tahu bahwa Natal yang ini itu ngomong karpe dewe, saudara. Jadi sedih juga saya. Nah akhirnya saya teringat ibu ini. Jadi untuk apa? Dia kayak tingkat tinggi itu. Oh maaf, saya bilang itu. Saya tidak ada maksud apa-apa. Kenapa kamu ngatur aku? Kamu tahu nggak? Aku ini yang paling tua di sini daripada kamu. Dalam hati saya orang ini diam, tapi kok mulutnya judes banget itu dalam hati saya. Tapi kan saya tidak boleh kayak gitu. Itu kan iblis masukin saya supaya saya sembuh karep-karepmu, kamu diatur gak kena, itu intinya gitu. Tapi saya tidak boleh, saya harus rela gitu. Hanya saja maaf ya Bu, maaf ya. Tujuan saya adalah saya pikir itu kalau di depan itu kan lebih plong, lebih enak itu. Saya suka aku toh. Ini apa gerejamu, kamu ngatur-ngatur. Itu sudah. Maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Ya sudah, kamu tidak usah kasih apa-apa, tidak usah kasih komentar apapun. Saya ini di sini nih sudah lama. Gedrok, itu kursinya itu kan bangkunya panjang, betul, semua ngeliatin saya. Terus saya juga tidak bisa apa-apa. Hanya saya minta maaf. Saya menghormati dia, saya minta maaf. Saya pergi. Jangan pergi. Itu sudah. Saya berhenti. Aduh, ya apa mana aku kayak so, Tuhan, saya bilang gitu, Tuhan saya itu tidak bisa tengkar Tuhan, tolong Tuhan, apa yang terjadi, tujuan saya itu sebetulnya hanya itu, saya tidak urus tujuan gini enggak, saya tujuan hanya itu, Tuhan tahu isi hati saya, begitu. Tak ada suara Tuhan yang untuk bantu saya untuk bicara, sini, saya diam. Kamu sopan santun enggak? Saya gak ngomong apa-apa, cuma nyuruh dia pindah, ibu nggak pindah ke depan gitu, so jadi gak sopan santun kok piye gitu, intinya kayak gitu. Udahlah, mengalir aja dalam hati saya. Udahlah, diam ya Bu, maaf Bu. Makanya lain kali itu didengar dulu, siapa sih mau perintahin? Saya itu nggak pernah bilang perintah loh. Saya cuma Bu nggak pindah ke depan kan gitu. Akhirnya apa saudara? Hamba Tuhannya datang. Ada apa Ti? Nggak apa-apa, saya bilang gitu, hanya salah paham. Salah paham apa? Kamu belum pernah dulu, lihat kan pelayanmu, pantas enggak? Masih muda, unggah-ungguh enggak ada gitu. Oh ya maaf-maafnya, dan enggak apa-apa maaf. Ayo Ti, sini ikut aku, ikut ya. Datang, interogasi, kenapa? Saya bilang, gini loh Om, saya ini kan nyuruh dia datang, masuknya untuk maju ke depan biar dengar firman Tuhan atau puji-pujian. Gitu. Memang ibu ini susah, biarin aja, dia suka duduk di sebelah sana. Oh ya udah, saya minta maaf. Itu kalau saya tidak memiliki 12 pilihan Allah tadi, kan 24 toh, satu perjanjian yang lama adalah milik dari bangsa Israel dan yang ke-12 itu adalah bagian kita. Kita ini milik Allah. Jadi saya harus belajar untuk sabar dan menerima kenyataan hidup ini. Ya, sudah. Terus setelah itu Tuhan bilang, kalau kamu anakku,
Ya, saya di situ tuh ada vas bunga. Jadi saya itu selalu kalau nganggur, kalau saya pas diem ada tuh vas bunga, terus saya tak sirami air, tak ciduk air, saya tak masuk keran, tak masuk tak sirami itu. Saya suka tanaman. Jadi gereja itu tumbuh bunga karena saya juga, karena saya suka nanam-nanam, maksudnya saya siram-siram. Terus Tuhan bilang, kalau kamu anakku dan pilih aku, sembahlah aku, pujiin aku. Karena malaikat di surga memakai kecapi sekarang. Saya lihat di atas, gak ketok apa-apa, saya bilang gitu. Terus Tuhan bilang, kamu gak percaya? Saya percaya. Ya sudah, nyanyi kamu. Udah, hanya saya nyanyi saja. Karena yang saya tahu itu dalam nyanyian itu, saudara, karena saya juga waktu itu juga saya lagi belajar, dan itu pun sekarang ini saya lupa. Ini nyanyiannya saya. Sebentar ya. Sebentar. Satu nyanyian ini yang membuat saya kuat karena Tuhan itu mengatur hidup saya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Terus Tuhan tanya, jadi kamu menghadapi hidup ini, kamu tidak ada pilihan kan? Tidak ada. Aku hanya percaya sama Tuhan. Jadi aku tidak percaya sama ibu atau sama siapa. Bagus, kata Tuhan. Terus Tuhan juga bilang di sini kan, ku tahu ku tak mampu. Kamu tahu toh, kamu tidak mampu. Benar, saya tidak mampu. Ketika saya dimarah-marah tadi, saya juga ikut malu. Mukaku tak taruh mana, tapi saya tahu bahwa aku tidak sanggup melakukan itu. Saya bilang gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu jawaban hidupku. Nah, saya nggak jawab ke kamu. Belum, saya bilang gitu. Lihatan bunga itu. Tak lihatin. Duh, iya ya, bunga ini tidak pernah berbunga. Jadi sudah banyak merambat kemana-mana, tapi tidak pernah berbunga. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, tolong saya sirami bunga ini. Tolong bila Tuhan kendaki, biar bunga ini berbunga. Ternyata kuncup-kuncupnya banyak, hitungan kuncupnya. Tak hitung 1, 2, 3, banyak sekali. Hanya saya suka cerita, oh Tuhan, kok baik sekali ya. Jadi jawaban itu menjadi jawaban nyata bagi saya ya. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, nah, yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya nangis, saudara. Ternyata benar ya, tangan Tuhan itu membelai saya. Bukan membelai gini, kalau orang membelai sayang itu. Ini membelai itu dengan jawaban doa yang kita minta, itu terkabul. Tuhan bilang, aku sudah membelai kamu. Bunga-bunga itu terjadi, tumbuh dan kuncupnya banyak. Terima kasih Tuhan, cintamu itu memuaskan hatiku. Karena aku bisa lihat bunga-bunga ini. Besok mekar, kamu datang mekar, lihat aja. Tuhan kan gitu. Bahkan Tuhan juga bilang, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Jadi saya punya power, kemenangan. Walaupun saya dihina, saya dicerca, tapi saya punya power. Di mana doa saya ini terkabul dengan bunga-bunga itu. Kemudian di sini katakan, janjimu seperti fajar pagi yang tiada pernah terlambat bersinar. Matahari tidak pernah terlambat bersinar selama tidak ditutupi awan tebal. Dan kalau toh itu ditutupi awan tebal, kemuliaan Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang membuat saya kuat. Demikian juga di sini katakan, cintamu seperti sungai yang mengalir.
Jadi kalau saya tidak punya cinta Tuhan, mungkin saya sudah marah dengan ibu tadi. Tapi saya bisa menerimanya. Dan aku tahu betapa dalam kasih-Mu itu membuat saya bahagia. Sudah, saya senang kan? Ada satu kekuatan yang besar, keluar nuatap ambil bapak sama ibu itu tadi, berus gitu. Tasnya jatuh ketepok, pasti marah dia. Nabrak tuh tasnya jatuh. Hanya saya nderet gitu, tak ambil sama maaf ya Bu. Saya tidak lihat karena saya senang sama bunga itu. Tahu saudara, apa yang terjadi? Mana bunga itu? Gitu. Terus saya bingung. Nah, saya itu ngomong sendiri kok mau gitu. Terus tak tunjuk ini bunga. Wah hebat ya. Aku tahu kamu sering nyiram. Tuhan tuh hebat ya. Akhirnya aku juga doa loh. Tapi belum terjawab, sekarang terjawab. Jadi ibu ini juga mendoakan, saya juga mendoakan. Saya sudah tahu, walaupun kita ini jauh di mata, kita tidak tahu urusan kita masing-masing. Kalau kita berdoa, dan doa yang benar, pasti dijawab. Benar nggak? Jadi saudara jangan khawatir. Apapun doamu, pasti kalau itu jalurnya Tuhan buka. Bukan Tuhan tidak buka kalau kita minta berkat. Bukan Tuhan tidak sembuh kalau kita sakit. Bukan Tuhan tidak biarkan kita di dalam kondisi kekurangan. Justru dengan kondisi yang tidak mampu itulah aku tahu aku tak mampu. Ku tahu ku tak sanggup. Biar tidak mampu ya tidak sanggup. Wis itu wis blok wis jedok gitu. Tapi Tuhan berikan yang terbaik. Akhirnya sudah senang-senang terus masuk. Teman-teman saya masuk wis badan. Tiba-tiba saya digandeng. Duduk di sini. Dalam hati saya dulu di depan harusnya. Kan saya kur, tapi saya tidak berani. Takut dia marah. Ya. Teman-teman saya juga, sini. Saya diam, ya sini. Nah, ibu itu tahu. Tuh, kamu dipanggil. Iya, karena saya harus ada kur. Bagus. Lanjutkan ya pelayanan. Gitu. Saya berdiri dan saya menghormati dia, saya jalan, hati saya senang setengah mati, bahagia karena Tuhan ada bersama kita, amin. Jadi ke-12 murid Tuhan ini di dalam perjanjian yang baru, saudara, kamu ini dipilih oleh Allah. Siapa untuk menghadapi masalah ini? Karena itu akan terjadi. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Itu pasti akan kamu alami dalam hidupmu di akhir zaman. Jadi nyanyian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu punya kuasa. Amin. Amin. Ya. Nah, dengan seiringnya waktu saudara, maka kita tahu bahwa ke-24 tua-tua itu di hadapan Allah domba itu masing-masing. Jadi bukan satu kelompok, satu orang satu. Masing-masing memegang satu kecapi. Masa kamu suruh buat kecapi kayak Daud? Gak bisa. Ya kan? Kecapi itu menandakan tentang kamu mempersembahkan pujian itu. Kecapi itu kan nyanyi, menyembah. Kamu diberi satu kecapi. Kecapimu itu dapat kamu pakai kecapi. Kamu nyanyi loh. Malaikatnya bilang, Tuhan, malaikat sudah menyediakan kecapi untuk kamu. Jadi kamu harus nyanyi, memuji-muji Tuhan. Ya, nyanyi. Ada satu kesaksian lagi. Papa, gua berkeprak meja. Saya kan siap. Saya gini, Tuhan, boleh enggak saya ngomong di Papa? Bukan nasihat, cuma ngomong tok. Percuma. Saya tanya, bilang, percuma nanti kamu dibentak. Tapi saya kasihan loh, Papa ini lama-lama jadi tegang. Darahnya so kemeng-kemeng loh. Dia ada kemeng, pijat ini. Pijat sampai berjam-jam ngorok tuh. Bangun dia tidak pijat, marah lagi. Itu dia. Tapi saya kan tidak bosan. Tapi saya kasihan. Hanya saya, ya udah, saya tidak jadi. Waktu pijat saya doa, Tuhan, tak serahkan Papa ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan turun. Tuhan, tolong beri kesehatan Papa. Terus setiap hari saya nyanyikan, saya doakan gitu. Nah, suatu ketika dia bilang gini, Mei, ya Pak, sini. Papa tuh nggak kenal Mei, sini.
Ya Pak. Sini. Ya. Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Kamu tuh jadi anak enggak tahu. Apa sih? Ya enggak tahu loh Pak. Maaf nomene. Tuh lihat tuh mamamu. Apa mama nangis? Ya. Tahu papanya hari ini enggak punya uang. Oh. Terus? Ya udah. Kamu kan tahu apa yang harus kamu lakukan? Aku enggak mau Pak. Kalau disuruh sesuatu yang tidak pas kan enggak mau saya. Mau pinjam uang, mau pinjam enggak mau. Saya bilang, kamu memang dasar anak kurang ajar gini-gini. Saya diam, tak serana Tuhan, tak serana. Nah, waktu itu di sebelah tuh siaran radio. Nah, radionya itu dari Gabriel, namanya siaran Gabriel, ya, moderator Gabriel. Nah, nyanyinya ini saudara. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Iya ya, aku harus ngitung berkatnya Tuhan ya. Tapi ya apa, mama enggak punya uang, papa enggak punya uang. Burung terbang, tak diem no. Burung itu saya enggak tahu, waktu itu saya belum koma. Jadi saya enggak ngerti bahasanya burung itu, tapi saya enggak tanya Tuhan. Saya sedih. Kucing lewat, duduk di situ, aneh kucing itu. Padahal saya enggak suka kucing, kok di situ, tetap di situ, muter di tempatnya saya. Saya enggak tahu maksudnya. Nanti itu siapa lagi anjing? Pokoknya Tuhan tuh ngirim binatang. Itu dekat dengan saya, tapi saya enggak ngeh. Begitu ngehnya, adik saya ngelempar batu. Ngaku naik, yang laki namanya Uki. Kena kepala saya, aduh sakit loh. Kamu ini apa sih? Kok ngantem apa? Kok ngelempar? Kena kepalanya loh, buncur ya apa? Lah, terus kereweng itu tadi jatuh persis di depan plek, habis terus jatuh plek, terus tak kerewengnya tak pinggir maunya tak mau tak lempar no DE, tapi Tuhan suruh minggir no. Ini lihatan di depanmu apa? Loh, saya kaget. Ada kangkung, ada sawi. Ini dari mana tanaman ini? Ternyata itu kan sampah saudara. Jadi pupuknya banyak, biji sawi itu dibuang-buang. Itu kan semua kayak sampah. Tapi tertata bener-bener. Kalau bukan Tuhan siapa? Kayaknya saya teriak, lah ini makanan. Kayak gitu. Tak ambil sudah dapat sak panci besar. Satu nih sawi dapat sak panci besar. Kan gak masuk akal sudah. Akhirnya saya ingat, iya ya, saya pernah nanam terong ya. Saya lari ke belakang sini. Terong juga berbuah. Oh ya, aku juga nanam tomat ya di sebelah sana, luar itu berbuah. Hari itu saya panen tomat, panen terong, panen sawi, panen kangkung. Akhirnya saya cuci bersih, saya masak pakai kayu. Begitu mateng, papa bingung. Kamu ngambil uang dari mana? Kok dapat makanan kayak gini? Enggak Pak, ini dari kebun kita. Mana kamu nanam? Udah bisa nanam kok. Model kamu pasti kamu bohong ya, kamu nyuri ya? Loh, saya tuh bilang enggak nyuri sih, tetap nyuri. Hanya saya tunjukin, ini loh Pak. Oh, aneh ya. Jadi saudara, ingatlah bahwa kalau kita memuji Tuhan, berarti kecapi itu sudah ada di depan kita. Berarti tanda Tuhan membuka jalan untuk kita. Dengan cara apapun Tuhan pasti beri jalan. Amin. Dengan cara apapun. Oh, itu kan berkat. Perlindungan juga ya. Pernah enggak saya cerita? Pernah saya kan naik sepeda, remnya ngeblong. Depan itu truk, sini ya truk. Jadi saya di situ kecepet sudah, mati masih. Tapi orang-orang sudah heboh. Jangan itu berhenti. Tapi saya tidak bisa ngerem. Dan saya tidak bisa ngomong. Pak, ini tidak bisa ngerem. Tahu gitu kan bapak sebelah itu narik saya. Cuma saya bilang,
oleh kuasa darah Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Langsung sepeda itu menggok masuk di selokan. Saya tidak besar, tidak apa. Perahu itu langsung limpes gitu. Ya ampun, saya mendongong. Lemes saudara, kayak seperti kayak siapa. Mujizat Tuhan terjadi karena kuasa Allah. Amin. Jadi marilah kita minta bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Walaupun banyak persoalan dalam dunia ini saudara, kita harus sadar bahwa di dalam dunia ini kita harus berkuat. Akan terjadi mujizat dengan luar biasa kalau kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Jadi jangan ngeluh. Ketika suami saya cuci darah, keuangan juga harus tak pas saudara. Saya bilang Tuhan tak serahkan semuanya, bukan saya minta gratisan. Tuhan beri yang terbaik. Ada aja. Tuh celenganmu satu kuarno buat bayar ini. Lihat saya hitung-hitungan. Hei suami, ini uangku sudah habis-habisan buat kamu. Mana? Kamu kan punya toko, kasih no aku. Dan itu haknya Tuhan terhadap suami. Saya lakukan dengan uang saya sendiri. Jadi saudara tidak boleh mengeluh. Itu saya pelayanan saudara. Jadi kalau pagi saya menjaga suami saya, kalau sore saya pergi pelayanan. Sampai ada orang yang bilang gini, itu pelayan Tuhan. Delok Mimi suwenengan nginjal, katanya rungo terus ditinggal bojone. Gitu. Bahasa saya tahu tak? Datang itu Mimi. Pelayanan di mana-mana, tapi ditinggal di suami sendirian. Gitu. Loh, saya tidak pergi kemana-mana, nggak ke mall, nggak kemana. Saya pergi ke gereja, berdoa untuk suami. Kalau saya mau ngomong, saya tidak lakukan itu. Jadi saya berdoa berseru, berdoa berseru. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Jadi mari kita imani bahwa kecapi itu menandakan tentang perjuangan hidupmu. Kalau kamu mengalami banyak masalah, nyanyi, pujiin Allah. Kecapi itu biar turun, mengurapi pekerjaan, mengurapi hidupmu, mengurapi pertentangan hidupmu. Jangan capek, saudara. Jangan down, tahu down ya. Wes, gak Tuhan-Tuhanan, gak doa-doaan. Itu dulu saya. Begitu saya sudah ngerti semua, saya ngoh, oh ya. Ternyata kalau kita itu dengar firman, gak cuma didengar tok, praktekno dalam hidup kita. Lah, murid Tuhan Yesus saja sudah dibilang, kamu punya makanan apa? Enggak ada punya makanan apa-apa. Itu ada anak kecil merem-merem datang, ini loh aku punya 2 ikan dan 5 ketur roti. Nah, sini Pak, sini kata Tuhan. Di doa, sisa 12 keranjang ngasih makanan berapa orang tuh? 5.000 orang, perempuan tok, belum laki, belum anak kecil. Kuasa Tuhan tidak bisa dinilai dengan logika kita. Kalau Tuhan sudah berikan waktunya, pasti diberi. Sampai kapan? Seumur-umur murid Tuhan Yesus apa ya enggak jenuh saudara. Keliling terus gitu meritis, pergi kamu. Temuan di sana ada keledai. Nih ada seorang bapak yang bawa keledai mintaan. Bukan aneh itu saudara. Tidak percaya kan mana bisa percaya. Enggak kenal gak apa dikekno keledai. Nah betul, karena iman kita jalan. Kalau bukan dengan iman tidak bisa. Ketika orang punya anak satu tuh mati tergeletak tidak bernapas sudah. Orang ini bilang mamai, terus mati tinggal ngubur guru. Tuhan bilang Pak, anakmu masih tidur. Mau tak doa no? Ya mau. Kamu percaya loh? Tuhan selalu bilang gitu aja. Percaya enggak kamu? Jangan mengeluh. Ya apa ini? Nggak bisa saudara. Kalau kamu nangis untuk Tuhan tidak apa-apa, Tuhan ganti. Tapi kamu nangis karpe dewe dan ngeluh karpe dewe tidak ada berkat. Percuma. Perjuanglah hidupmu, berdoa sampai Tuhan itu menunjukkan apa yang kau mau. Tuhan aku siap. Ini gitu. Hanya orang itu ya sudah karena imanmu. Tuhan tidak bilang kamu ini mau sembuh ya ini mujizat. Karena imanmu maka sembuhlah anakmu. Karena imanmu maka anakmu pemuda ini bangkit dari kematian. Karena imanmu maka kamu bisa berjalan, karena kamu lumpuh sejak lahir, buta sejak lahir. Karena iman, bukan karena mujizat. Jadi saudara jangan salah, ikut Tuhan jangan mujizat. Karena imanmu maka hidupmu jadi cukup.
Karena imanmu maka kamu ada kesembuhan. Dan jangan ditunggu sampai kapan. Amin. Mari kita buat kecapi ini menyala. Kemudian 1 cawan emas. Masing-masing mendapat 1 cawan emas. Penuh dengan kemenyan. Itu artinya adalah orang-orang doa, orang-orang kudus. Kamu tidak bisa doa sendiri, tapi dibantu oleh hamba-hamba Tuhan. Itu orang-orang kudus, pilihan Allah. Marilah kita bukan setara, mengimbangi. Oh ya, ini yang menyampaikan ke Tuhan. Berarti aku ya harus sama-sama seimbang. Lek kamu gak jelek gini, gak bisa, saudara. Karena kamu menteror hidupmu. Gak bisa. Tuhan bilang, kalau itu hamba, biarin. Urusan Tuhan. Intinya hidup bukan saya, nggak mau disalahkan. Saya siap. Tapi pada intinya, kamu harus seimbang dengan hambanya. 1 cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Doa yang siapa? Ya hamba-hamba Tuhan. Dengan siapa kamu berdoa? Intinya kan gitu. Jadi kamu tidak bisa nanya, saya nggak bisa doa-doa, tak paten aku. Loh, itu kesalahan kamu sendiri. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan bilang, ayo doa ke orang ngemis. Tidak mungkin. Justru sebagai seorang hamba harus bijaksana. Walaupun kamu tidak doa ambil aku, tak doa kamu. Itu haknya. Itu seorang hamba. Jadi saudara tidak bisa bilang, aku mau doa tak? Masa aku tidak pernah doa? Tidak perlu saudara. Mata Tuhan itu melihat. Amin. Jadi mari kita iman mulai sekarang, buangan segala hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena di sini nyanyian katakan di sini saudara, ya. Ada nyanyian lagi yang mengatakan gini. Satu nyanyian yang membuat bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Benar enggak? Kita tidak mampu saudara. Ojo sok, tahu ya? Pak kamu punya power uang, power gak ada jabatan, tidak ada di hadapan Tuhan sama. Itu nyanyian ini tidak ada artinya hidupmu itu sebetulnya. Marilah kita saling mendoakan, bukan dengan kekuatanmu. Kamu tuh ngelakuin kayak gitu tuh, pantas enggak? Di hadapan Tuhan pasti sedih karena kamu mengubah hidupmu sendiri. Tuhan bilang, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Tidak akan mampu kita. Harus kita saling mengasihi, saling membantu. Engkaulah kuatku yang menumpangku, imani, ku pandang wajahmu dan berseru amin. Pertolonganku datang darimu, imani, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Gak ada seorang di dunia ini yang memberi harapan. Percaya, siapapun saudara, saudara jangan berharap pada manusia. Ingat, harapan itu harus pada Tuhan yang benar. Bukannya kita sok oleh saudara, aku tidak percaya sampai kamu. Bukan. Maksudnya adalah kita tidak usah berharap pada manusia. Kalau kamu berharap pada manusia, kamu akan kecewa. Oh, kamu gini ya modelmu. Oh, kamu kayak gini. Belajar untuk hadir dan bijaksana. Minta hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena kekuatannya datang dari Tuhan, itulah yang akan menguatkan dan menumpang kita. Bahkan kita bisa memandang wajah Tuhan. Bisa kita memandang wajah Tuhan kayak hati kita sakitan. Bisa kita memandang hati Tuhan kalau kita masih gondok si A si B. Tidak bisa. Makanya di sini katakan, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolongan itu pasti datang dari Tuhan. Pegang tanganku, bukan dilus-lus. Pegang tanganku, ini loh Tuhan aku, tak serahkan semua padamu. Itu yang benar. Bukan kita tolong Tuhan gini, tidak bisa saudara. Tuhan jangan bawa perintah.
Mari kita minta tangan Tuhan itu mengalir, dan itulah harapan kita. Amin. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi mari kita imani bahwa hari-hari ini kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa hidup kita ini tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Mungkin saya melukai hati saudara sehingga saudara merubah sikap saudara. Saya minta maaf. Di sini saya bilang saya minta maaf. Mungkin saudara tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan itu juga membuat luka hati saya. Saya juga memaafkan. Karena ini tahun yang baru. Jangan berandai-andai untuk menjadi sesuatu power. Tidak ada. Kekuatan yang Tuhan beri. Zaman akhir ini saudara, tidak ada namanya power tanpa Tuhan. Itu iling-ilingan. Habis nanti saudara. Saya bukan ngutuk, tapi kata Tuhan berkata, "Nebatesi hobi ulin. Selama kamu tidak memiliki Tuhan di dalam hidupmu, hancur." Pasti. Maka itu kamu harus berjuang sampai pada titik penghabisan, namamu itu tercatat di surga. Itu sudah sah. Tapi kalau kita menyimpang dari Tuhan, tidak ada namamu dan tidak kenal. Aku ini sudah begini, sudah tidak kenal. Kamu lo baik kayak apa tidak kenal. Atau mungkin kamu sudah mulai merubah. Aku kesel, capek, aku suka mau pelayanan. Aku sudah capek dapat. Itu urusannya sama Tuhan. Walaupun saya kecewa, Tuhan lagi lebih kecewa. Saya tidak pengen kalian mengecewakan Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah hitung-hitungan pada kita. Tapi sudah hitung-hitungan dengan Tuhan terus. Hitung-hitungan terus. Dan sudah selalu menganggap bahwa saudara di titik yang benar. Saya tidak mau dikasih, tidak. Tapi satu perkara, saya tidak mau pisah dengan saudara. Karena saya ingin cinta Tuhan itu tumbuh di dalam hati kita. Tapi Tuhan bilang, akhir zaman, pilihan itu ada di pihak hidupmu. Kalau kamu tidak mencintai aku, lepas. Nah, itu yang membuat saya sedih. Jadi marilah kita imani bahwa hidup yang lama tinggalan. Hidup yang baru dan semangat mau melayani, semangat mau bekerja. Mungkin hasilnya tidak mencukupi. Tapi Tuhan cukupkan hidupmu. Pasti. Karena seperti bunga tadi, walaupun tidak berbunga, suatu saat kalau sudah waktunya berbunga, pasti berbunga lebat. Mari kita imani bahwa janji Tuhan di tengah-tengah kita bukan asal-asalan. Dia menegur kita hari ini karena Dia mencintai kita. Setiap kali itu tampak wajah-wajah itu, saya tidak bisa apa-apa. Cuma saya hanya bilang, Tuhan, sentuh hati mereka supaya dia pulih kembali. Ingat bahwa otoritas yang Tuhan berikan pada kita adalah gulungan kitab yang dari surga. Itu diberikan pada kalian. Yaitu apa? Kecapi dan apa tadi saudara di sini? Cawan emas. Itu milikmu, sah. Ini saudara. Masing-masing memegang, masing-masing. Bukan, oh kamu gak tahu sembahyang, enggak. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Jadi itu dua bagian yang tidak bisa terpisahkan. Mari kita imani bahwa tangan Tuhan pasti akan membuka jalan. Amin. 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 Ya, janji sama Tuhan. Tuhan, ini tahun yang baru. Sebelum Imlek kan tiba juga, kamu harus punya satu pedoman. Kamu mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh apapun. Mungkin kamu tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tapi hartamu besar di surga. Mungkin kamu tidak memiliki sesuatu yang membuat kamu berharga di hadapan anak-anakmu atau mantumu, tapi di hadapan Allah kamu berharga karena kamu setia, karena kamu cinta Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin kamu merasa tidak tenang karena banyak orang menteror hidupmu. Ingat, ini akhir zaman. Manusia akan menghina kita, mencaci kita, dan kita tidak ada harganya. Tapi kita ini dibentuk oleh Allah, karena kita ini ada bejana yang siap dibentuk. Dia adalah penjunan kita. Saudara harus ingat. Karena apa? Cinta Tuhan tidak pernah luntur, saudara. Mungkin saya pernah luntur karena saya capek. Mungkin saya tak berubah karena saya sudah lelah. Umur bertambah, banyak sekali tugas.
kadang mengecewakan kamu saat timpun, saat puasa, saat apa. Mungkin kata-kata saya juga menyinggung perasaan. Ingat, Nubil lihat, kamu adalah orang yang dipilih, bukan berkata yang sok benar atau sok pintar atau apapun. Karena di sini Tuhan katakan bahwa satu kecapi dan satu cawan emas itu adalah bagian kita, hak kesulungan hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita imani walaupun apapun yang terjadi, saudara, banyak sedikit orang itu bukan karena si A si B, ya, bukan karena pelayanan hambanya. Tapi saya tahu bahwa banyak sedikit itu karena Tuhan itu mengasihi kita, sehingga orang yang dipilih oleh Allah pasti akan setia dan dia tidak akan berubah. Itu iman. Dan saya tidak mungkin, ayo datang, saya tidak bisa seperti itu, saudara. Maaf, bukan saya sombong, tapi bagaimana caranya itu? Saya mau ngomong kayak gitu, tapi saya hanya berdoa untuk kalian. Kalau kalian tidak datang, saya selalu berdoa supaya jalurnya Tuhan itu bukan karena kekuatan saya lagi, tapi Tuhan yang mengatur hidup saya. Amin.